Artinya teman-teman juga tuh tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat Ibu. Ayo. Lebih semangat lagi. Siap Ibu? Bismillah ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah berada di sini. Masya Allah ya. Kita akan tunggu dulu Bu Eva ya. Sebelumnya kita akan mulai dulu saja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini pematerinya sudah ada, sudah hadir. Masya Allah. Selamat datang Bu. Kalau saya suka panggilnya Ambu ya kalau ada sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Ihsan ini ya Bu Ibu ya. Dengan acara apa ini? Kegiatan apa ini? Seminar parenting SD Ibu Tren Matika. Yang terhormat kepada Bapak Haji Mulia, sebelah mana ya tadi? Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Ibu Tren Matika, Ibu Eva Fatmawati SPD, dan beserta guru-guru SD Ibu Tren Matika yang Allah muliakan, para bunda-bunda solihah yang sudah hadir di sini yang Allah pilihkan tempat duduk di sini. Selamat datang bunda-bunda semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang Allah sudah setting menjadi tauladan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara dulu ya Bu ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga itu langsung ke materi inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan terakhir penutup doa ya. Sebelum acara ini kita buka, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu SD Ibu Tren Matika, tapi mobilnya Fatmawati SPD. Jadi boleh dipindah-pindah, tidak ke saya aja nanti. Biasanya di pertengahan ada verifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan landscape. Soalnya buat itu. Apa kabarnya Bunda semua sehat? Dibuat itu. Nantinya biar nggak bisa Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar kayak anak-anak semangat Bunda ya. Terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Eva Nurhofifa, SPSI MH, yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu guru dan seluruh orang tua yang saya hormati yang sudah menyempatkan untuk hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita alhamdulillah dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semua untuk mengikuti acara seminar parenting dengan tema Rumah dan Sekolah Peradaban. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Pendidikan adalah bukan tugas sekolah semata, tetapi antar orang tua itu saling adanya kolaborasi. Jadi keberhasilan pendidikan anak terwujud akan terjalin keberhasilannya itu antara komunikasi pengasuhan antara sekolah dengan rumah. Yang paling utama itu di rumah, seperti itu. Saya harapkan dalam kegiatan parenting ini dapat terjalin komunikasi lebih baik lagi antara sekolah dan rumah. Nanti akan disampaikan lebih dalam lagi oleh pemateri kita yang ahlinya dalam bidangnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Ibu Tren Matika, Ibu Eva Fatmawati SPD. Untuk acara inti selanjutnya yaitu kita akan melakukan materi. Di sini ada profil, sebelumnya izin Bu, ini profil dari Ibu Eva
Khofifah SPDMH. Sini beliau pendidikan pengalaman di formal S1-nya di jurusan psikologi ya. Kemudian formal S2-nya di Magister Hukum Keluarga, formal S3 mahasiswa di Psikologi Islam. Formalnya profesional, psikoterapi, sertifikat linguis, formalin profession, mediator, hakim, arbitrat, RH. Pengalaman kerjanya terapis di rumah terapi Aura Bandung, asisten laboratorium psikologi di Fakultas Fisiologi UIN Sunan Gunung Jati. Di sini alhamdulillah sudah saya lihat karyanya, masya Allah ya, masya Allah karyanya sangat banyak. Ini buku yang dibuat aku, ya masya Allah ini buku-buku beliau. Kemudian ada penghargaannya sebagai wisuda terbaik Fakultas Psikologi angkatan 2011 dan Magister Hukum Keluarga angkatan 2002. Wisuda lulus tercapai 3,4 tahun angkatan 2011 dan Magister lulus tercepat 1,5 tahun angkatan 2022. Juara 1 oral dan poster presentation Finance 2025, juara 1 best article at the International Conference on Psychology, juara ketiga best researcher of the International Conference on Psychology. Di sini juga ada media sosialnya, mungkin ya ada IG-nya ya. Nah, itu memang itu profil dari Ibu Eva Nur Khofifah SPDMH. Beliau juga di sini juga membuka di konseling juga ya di rumahnya. Terus sekali tadi kata Bu Eva, pendidikan itu merupakan bukan semata-mata tanggung jawab sekolah saja, tapi kalau bagasi erat antara rumah dan sekolah. Makanya dari sini, mari ayo kita bersama-sama hari ini kita bertolabul ilmi, mengaji semua ilmu yang dari pakarnya psikolog untuk pertumbuh kembangan ananda kita. Maka dari itu, mangga untuk Bu saya silahkan. Mangga Ibu, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cerah, apakah hati ibu cerah atau gundah gulana, Bu? Cerah. Ya, di akhir bulan ini cerah atau gundah gulana? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ziyadatul khair pertemuan kita, bertambah-tambah kebaikan, karena tentu kita dapat bersuara atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Aduh, tapi wajahnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apakah sudah terbiasa ke suami begitu? Bilang iya, padahal dalam hati nyungkelin. Ayah begitu Bu, ayah Bu? Ayah. Ibu begitu. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan cerita bersama, dialog bersama terkait dengan bagaimana rumah dan sekolah itu pada akhirnya untuk peradaban, bukan hanya soal mengasuh, dan untuk kita membuat bersama model sinergi edukatif dalam pembentukan karakter anak muslim itu seperti apa. Itu yang akan kita dialogkan pada
pertemuan kali ini ya Bu ya. Oke, namun sebelum itu izinkan ananda saya, putra pertama saya namanya Arvin Muhammad Izul Haq, biasa dipanggil Izul, untuk prolog dulu, intermezzo dulu, mau sharing terkait dengan sholat. Nah, barangkali banyak yang cerita, aku kenapa hidup saya tuh begini-begini aja, kenapa saya tuh jadi ibu, jadi istri, jadi anak, jadi menantu, mana yang paling sulit Bu? Jadi menantu. Kok sulit amat, hidup tuh kok sesek kok gini-gini amat. Nah, barangkali kita mengetahui bahwa sholat itu adalah ibadah. Jika selesai di sholat, maka selesailah hidup kita. Maka di sini ananda saya ingin cerita. Dan izin Bu, kami dakwah. Jadi saya bahasanya tuh kalau ananda saya tuh bukan dakwah. Maknya anak 10 tahun ada olahan ibu, anak senior seperti sekian, ada se. Nah, jadi poinnya adalah di sini ananda saya ingin cerita bagaimana melatih keberanian dan ketenangan. Mangga kapain oke. Ya. Oke, insya Allah mau cerita terkait dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan setitik dakwah. Tapi sebelum itu, aku mau pantun dulu ya Bu. Jangan lupa biar cakep. Naik perahu ke Pulau Serang. Cakep. Uangnya naik ke Surabaya. Cakep. Bikin hati tenang dan tentram. Cakep. Jangan dibawa pas nanti waktu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita setiap pagi sudah diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nikmat sehat, bisa makan enak, bisa lihat, bisa jalan, dan bisa ngopi. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bersyukur. Padahal cara dasar bersyukur adalah sholat. Coba bayangkan, bisa capek dicas, ketika mati ya, kita juga bisa dicas pakai sholat. Sholat itu bukan kewajiban doang, tapi obat hati, obat stres, obat rezeki, dan biar makin bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya Bu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita jaga sholat, insya Allah itu kita jadi berkah dan makin bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya ditunda-tunda, kalau sampai ditinggalin, hati kita bisa kering Bu. Sholatnya kayak air bulan. Saya tutup dengan pantun ya Bu, cakepnya jangan ketinggalan. Bu Ijam di pasar Minggu. Cakep. Bu kasih boleh. Cakep. Berarti itu bukan beban Ibu. Cakep. Tiket beli surga yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana perasaannya bertemu dengan orang tua dari SD SD Islam Unggulan Prenmatika. Gimana perasaannya? Senang. Nah, mau kesini lagi? Iya, siap ya. Hatur nuhun ibu-ibu semuanya sudah menyimak ananda saya ceritanya ya. Oke, kenapa saya mengambil tema sholat? Kenapa saya mengambil tema sholat? Karena ini berarti ananda ibu-ibu semua termasuk ananda saya itu generasi alfa. Ya, generasi alfa. Setelah generasi alfa ada generasi apa? Beta. Nantinya itu generasi apa? Theta, delta gitu ya. Koma kan itu nanti ya. Nah, poinnya adalah salah satu program dari sini juga ya. Salah satu program dari sini itu ada namanya sholat center, bagaimana khusyuk, bagaimana fokus dan lain sebagainya. Yang harapannya itu bisa bersinergi bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pondok, tapi pada akhirnya di rumah. Saya tanya, Cung di sini yang kalau mengingatkan sholat sama anaknya sambil ranteng ratna, ayo, atau aku bukan hanya mengingatkan anak sholat, mengingatkan suami, Cung
ketawa. Di tengah kesulitan kita cek kembali sholat kita itu seperti apa, yang harapannya kita apa, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dzurriyyah itu apa? Keturunan kita. Keturunan kita yang pada akhirnya menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, yang itu tidak menyulitkan, entah itu di dunia apalagi di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, boleh next slide. Oh, saya ya yang pindahinnya ya. Oke. Mengapa sinergi itu penting? Saya tanya nih, Ibu, Teteh, Ece, apakah merasa dalam mendidik anak kita sudah bersinergi, atau ya udah deh sekolah mah atau si sekolah mah kuma sekolah? Ayo jujur nih, jujur dari hati yang paling dalam, gimana Bu? Pas kurang kali angkat ke sekolah, Ibu dalam hatinya menyerahkan atau gimana? Ayo. Setengah. Poinnya adalah kita jujur pada diri kita. Kebanyakan menyerahkan full, menyerahkan sepenuhnya, gitu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, bahkan siapa yang disalahkan? Sekolah. Nah itu, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita aware, membentuk kesadaran bahwa harus kolaborasi. Tidak bisa hanya rumah saja, tidak bisa hanya sekolah saja, tapi dua-duanya berkolaborasi. Dan mengapa itu penting? Karena anak tidak hidup di satu lingkungan saja. Anak hidup di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, di apa Bu? Bahasa istilahnya tetangga masa gitu, kayak masa tetangga lah, inilah itu dan lain sebagainya. Intinya tidak hanya berelasi di satu lingkungan saja. Kemudian ketidaksinkronan nilai yang itu akan menghasilkan konflik internal pada anak. Pernah gak? Kata guru A saya harus seperti apa, tapi kata emak bapaknya harus seperti apa. Pernah gak di titik itu Bu? Nah, ada perbedaan, ada sausi ibu iya mah kedah iya, tapi nah di rumah mah gini dan lain sebagainya. Misalnya hal yang sangat sederhana bahwa ketika makan dan minum itu idealnya duduk. Ayo itu diterapkan banget tuh di sekolah. Pas di rumah, ayo pas di rumah kumaha nah itu akhirnya anak ada konflik. Ini tuh sebetulnya yang harusnya itu seperti apa ya. Itu dalam hal yang sangat simpel ya Bu ya, apalagi dalam hal yang sangat kompleks. Kemudian orang tua itu primary educator, pendidik utama. Saya masih teringat kalau kata Ustaz Adi Hidayat, ketika anak kita dibimbing oleh guru-guru ngaji, setidaknya Al-Fatihah untuk orang tua. Karena Al-Fatihah yang dibacakan sehari berapa kali Bu? 5. Ayo berapa kali Bu? 17 minimal. Dibacakan 17 ya, minimal dibacakan 17, yang itu harapannya terus-menerus mengalir pada orang tuanya minimal itu ya. Nah kemudian sekolah sebagai apa? Structure educator, sebagai pendidik yang memang terstrukturnya seperti apa, yang memang betul-betul membantu orang tua. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya yang utamanya sekolah, sedangkan orang tua moles saja. Tidak, yang utama itu orang tua gitu ya. Tapi tidak akan berjalan orang tua kalau tidak ada dukungan dari sekolah, karena tidak semua hal bisa didapatkan di rumah, betul gak? Kemampuan bersosialisasi, kemampuan manajemen konflik, lamun ayah pasea itu tidak bisa semuanya diajarkan di rumah, tapi harus didapatkan juga di sekolah. Maka kita sudah mengetahui bahwa anak berkembang optimal saat lingkungan konsisten. Pernah gak Bu dengar istilah on off? Anak saya mah lungguh tutut, tahu gak Bu? Tahu lungguh tutut gak Bu? Ayo iya orang mana unggul ya wajahnya. Dan orang Sunda ge sok teu tararang. Padahal pasti taruh saya orang mana, orang Garut. Lungguh tutut tahu gak Bu? Tuh. Oh, oke, lungguh tutut itu di belakang kumaha, di depan kumaha. Di depan masih ganu. Ya, bahasa kasarnya si ganu. Tapi di belakang tiba-tiba ini dan lain sebagainya. Jangan sampai on off, tapi harus konsisten.
sekolah. Dan rata-rata kenapa ada konflik antara orang tua dan sekolah, rata-rata apa? Saur guru nanti, Bu, punten murang kali teh di sekolah teh kieu saur mana kumaha? Maemnya Ya. cung rusuk itu cung. Cung. Ibu panan rusuk itu teh ya gitu. Maemnya sih perasaan henteu. Nah, gitu ya. Padahal dengarkan dulu secara seksama, kita gali betul-betul dari anandanya, barangkali kita atau sebaliknya tuh orang tua udah jelas bunda atau ibu guru ini dia di rumah mah kia ahmaknya ibu dari sekolah mah gini kia. Nah jika ternyata betul ada perbedaan maka harus dicari celahnya. Kenapa bisa berbeda? Dia menunjukkan hal positif di mana, menunjukkan hal belum positif itu di mana, ya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini diperuntukkannya untuk siapa? Apakah untuk sekolah? Untuk ayah. Untuk qawam. Siapa qawam itu? Ayah. Untuk pemimpin. Untuk laki-laki, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah yang seringkali dilema sekarang lagi rame apa? Fatherless itulah dan lain sebagainya ya. Oke, boleh. Udah kebiasaan, boleh next slide. Oke. Nah, sekarang bagaimana pada akhirnya peran strategis orang tua itu harus seperti apa? Ini yang gak mudah Bu, jadi role model. Cung di dia nusok nyarek murang kali na ngoprek HP tapi anjeuna ngoprek wae HP. Cung. Ayo, cung nu aa, teteh tos na tepan teu acan tapi anjeuna acan. Cung. Nah, itu. Anak itu pada dasarnya tidak mendengar nasihat tapi melihat apa yang kita lakukan. Kemudian emotional coach, pengelola emosi anak. Bayangkan kita itu perannya sebagai pengelola emosi anak, tapi kumaha mun kita ge perlu dikelola, kumaha mun kita oke mas meledak ngabeleduk siga bo waktu gitu ya, gimana Bu bisa nggak mengelola emosi anak? Bahkan sependek sepengalaman dan sepengetahuan saya, kalau ada begini, Ambu, saya ingin mengkonsultasikan dan terapi anak saya begini. Setelah diterapi lebih tantruman mana tibatan anaknya. Bayangkan kalau kita belum selesai dengan diri kita akan kesulitan untuk membersamai ananda, apalagi mengelola emosi ananda. Kemudian value builder, penanam nilai-nilai yang terkandung entah itu dalam Islam dan sebagainya. Di sini yang suka gini, Dek, mama baheula teh sakola teh jalan kaki sabaraha kilo cu. Ya. Ayo. Mama baheula teh kieu-kieu ada yang mah pira oge kitu anu sakitu. Ya. Mama baheula si bapak teh cenah lamun nyeun kesalahan teh dikumaha? Dicepet. Ada yang mah pira ge kitu sok aya kitu Bu. Loba Nah, sadayana juga gitu. Intinya kita tuh udah beda generasi didiklah anakku sesuai dengan zamannya karena ia tidak hidup di zaman ini. Penanaman nilai yang seringkali menjadi gap, menjadi kesenjangan karena kita masih membandingkan dengan kita zaman dulu, yang jelas itu akan sangat berbeda. Nah, maka kulukum ra'i wa kulukum ra'in, ini sebetulnya wa kulukum mas'ulun an Android. setiap kita semua ini adalah pemimpin. Suami menjadi pemimpin untuk keluarganya, anak istrinya. Ibu jadi pemimpin untuk siapa? Anak-anaknya. Minimal untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak. Posisi suami dan istri sebagai apa Bu kalau dalam pesawat? Sebagai apa? Pilot dan co-pilot. Kalau pilot dan co-pilot duduknya bersejajar atau si co-pilot di belakang? Sejajar. Artinya ibu dan suami itu sejajar tapi tetap pemimpinnya sama suami. Ibu fungsinya sebagai apa? Co-pilot. Co-pilot itu apa? Wakil, pembantu. Ulah hatunya sekarang amukan emang saya teh pembantu. Nah biasa emak-emaknya ending kieu, burang kieu, sore kieu, malam kieu, saya teh 24 jam. Kita tuh bahasa kerennya wakil gitu. Wakil itu apa? Kalau suami sakit, kalau suami ini kita siap.
Kalau suami tidak bisa, kita siap gitu sebagai wakil. Dan duduknya si wakil ini sejajar, tidak duduk di belakang. Jadi tetap seorang ibu tuh memberi kontribusi. Ambu, kalau lah jadi wakil, cina abi mah segala bisa, ngaduk bisa. Buset. Seorang ibu-ibu nuk itu ngaduk bisa, ngechat bisa, cina gitu. Ngangkat Justru galon. ngangkat galon, masang gas dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya Bu, meskipun ibu bisa, kalau ada suami jangan lakuin. Aslina, bukan buka botol. Bukan. Nah itu teh kunci kesuksesan keluarga Aslina. Ya, karena memang sebetulnya suami itu senang kalau istrinya bermanja, manja. Tapi namanya istri cara manja. Ayo, Alhamdulillah, tong boroni bukakeun botol, ampun cenah di piwarang. Pangbuangkeun sampah eta di damelana iraha. Nyariosna ayeuna di damelana iraha. Itu mah dikirim bari ambek. Nah, itulah ya, kita harus tahu bahwa kita pun pemimpin. Minimal untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita ya. Oke, maka di sini tertulis bahwa parenting bukan hanya sekedar merawat, tapi betul-betul untuk membentuk peradaban. Dan ini tidak bisa dilakukan kita sebagai orang tua saja, tapi harus bersinergi dengan sekolah. Nah, bagaimana peran sekolah dalam pembentukan karakter itu? Menguatkan nilai dari rumah. Namanya menguatkan yang utama atau yang yang membalancekan. Ya, yang utamanya tetap siapa? Orang tua. Tapi kalau tidak dikuatkan kumaha? Ayo, kalau tidak dikuatkan kumaha? Tetap anak akan oleh. Ya, kalau tidak dikuatkan tetap anak oleh. Kemudian memberikan struktur dan disiplin dan membangun keterampilan sosial seperti dalam teori Bandura yang seringkali kita dengar tuh social learning itu artinya bahwa betul-betul mau rumah ataupun sekolah semuanya jadi role model gitu ya. Misalnya sekarang lagi ramai kasus daycare inilah, kasus inilah itu oknum ya. Kalau kita pakai data persentase, tetap ilmu itu di atas segalanya. Kita bisa tenang, bisa nyaman dengan ilmu. Tetap orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Kalaupun ada ilmuwan tapi melakukan pelecehan seksual, nilai itu dan sebagainya, itu apa? Oknum. Kalau kita pakai persentase, tetap lebih banyak ulama yang solihahnya dibandingkan yang menjadi oknum ya. Oke, kemudian jika sekolah dan rumah tidak sejalan, anak bingung dan pada akhirnya nilai tidak tertahan. Yang di sekolahnya teh teteh tidak boleh main gadget. Kalaupun main gadget Sabtu Minggu, tapi di rumahnya terus saya butuh main game. Nah, Bu, ayo, sejalan nggak itu antara sekolah dan rumah? Rata-rata sekolah itu memberikan aturan begitu, tidak boleh gadget. Kalaupun boleh Sabtu Minggu, dan itu didampingi, itu dibatasi. Tapi yang terjadi apa? Kalau Sabtu Minggu anak-anak ngapain, Bu? Ayo jujur, anak-anak ngapain, Bu? Apakah anak-anak beberes kayak gero? Tidak, borong anak sedikit main Roblox. Cuy, bari main naon, Bu? Main Roblox. Main HP-na main naon? Roblox. Isinya apa Roblox? Kalau nggak kekerasan, porno aksi. Itu isinya di dalamnya itu. Ya, kalau Ibu andaikan boleh main game itu yang betul-betul edukatif, dan itu kita ada di pinggir, dan itu main bareng dengan Ibu. Ketika di pinteran saya pasti pinteran budakna. Poinnya adalah sebetulnya masalah gadget ini tuh gak boleh anti-anti banget, karena memang itu ada hal-hal yang diperlukan, tapi biasanya yang menjadi over apa? Durasinya, karena emaknya atau bapaknya gak mau pusing, ame santai gegero, ame santai nyesel, akhirnya anak diabaikan main gadget. Karena Bu, kalau anak gak gadget pasti gak diem, betul gak? Ibu tahan gak kalau anak kamu diem? Nah itu, padahal anak-anak zaman dulu kan memang tidak naik cicing, justru anu cicingan teh aneh. Kalau sekarang orang tua melihat anak yang aktif tuh risih dan lain sebagainya, akhirnya yang dikasih apa? Gadget dari bayi. Padahal ciri anak sehat ketika anak tidak mau diam di usia-usia tertentu, kecuali usia-usia tertentu yang sudah harus betul-betul fokus ya.
Oke, berarti ini peran sekolah dan tadi sudah disampaikan peran rumah itu seperti apa. Maka bagaimana ini model sinerginya? Coba kita perhatikan di gambarnya, Bu. Ini adalah model sinergi yang sangat ideal. Komunikasi intens bukan hanya saat masalah. Ibu yang suka WA-an dengan guru itu kalau lagi ada masalah aja. Dia anu nitipkan ke guru atau ke bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tepangkan abdi orang tua mudah-mudahan bla 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 nitipkan betul-betul murah kali. Pernah nggak melakukan itu atau sering? Pas awal pelajaran betul-betul nitipkan, bukan di grup. Nepangkan di grup ini betul-betul personal pada guru. Nah, itu kalau kita pakai teori orang tua zaman dulu itu meningkatkan apa, Bu? Keberkahan ilmu, karena kita betul-betul meminta menitipkan dan tentu terus-menerus berdoa agar Allah melindungi. Tapi jika kita hanya komunikasi ketika ada masalah saja, sedangkan tidak dalam hal yang lainnya, misalnya apakah bentuk apresiasi atau apapun itu menurunkan keberkahan. Ya, kemudian kesepakatan nilai, akhlak, disiplin dan ibadah itu seperti apa? Ibu, Rasulullah SAW diturunkan ke bumi untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk menyempurnakan akhlak. Ayat iman, ayat Islam, ayat ihsan. Iman ayat seberapa hiji bukan iman, Bu. Ibu tong seserian, Bu, dalam mun kapayun mah eta sok halina deui. Aslina ih cenah si ambu teh naon cenah nanyakeun dokter. Cuman ieu ka budak teh Kak ditaros saya ku abi teh nya kantos aya ibu-ibu bade ditaros sakan tenan. Hiji ali mah teh hilap deui, Bu. Rukun Islam saberapa rukun Islam, Bu? 5. Nah, yang ketiga ihsan. Apa ihsan? Kita beriman, kita pun mengerjakan 5-5-nya rukun Islam, tapi tidak berakhlak itu sangat-sangat tidak sempurna. Ya, oke. Kolaborasi program itu seperti apa? Parenting, kenapa nggak child learning namanya? Orang tua gitu ya. Kemudian monitoring dan evaluasi. Maka kita lihat di gambarnya. Orang tua sekolah, maka lahirlah anak dengan karakter anaknya yang memang gini, anak kita itu tidak akan sempurna, Bu. Sama halnya dengan kita sebagai orang tua. Tapi setidaknya ia bahagia, ia keluar potensi unggulnya, dan ia tidak, sekarang banyak kamu ibu main ke rumah sakit jiwa di Cisarua. Ada poli untuk anak. Pernah main gak, Bu, ke sana, Bu? Ngapain? Itu anak-anak banyak yang dirawat. Kecanduan gadget lah, inilah itu dan lain sebagainya. Poinnya adalah tidak bisa kita sepelekan karena harus ada konsistensi, kolaborasi dan komunikasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ini tidak dengan orang tua dan sekolah itu ta'awun. Bisa gak sekolah mendidik sendirian? Gak bisa, orang tua pun mendidik sendirian bisa gak? Sekarang kan lagi ramai ya kalau di TikTok kan netizen namun ada masalah antara sekolah langsung ibu-ibu teh didik sorangan. Misalnya udah ada peraturan nggak boleh merokok, tiba-tiba merokok dikasih hukuman, hidung kan ngamuk tuh nerima anak saya gini. Kalau tidak ada aturan boleh. Tapi kalau dari awal udah ada aturan harus sinkron. Meskipun pasti konsekuensinya tidak akan sama, tapi setidaknya harus sinkron sehingga anak mengetahui oh it's wrong, ini salah. Dan saya harus belajar, tapi namun beda. Sekolah disiplin, sekolah iya dan lain sebagainya, tapi orang tua, si lagi ngarokok, ada bapaknya lagi ngarokok. Itu malah gurunya yang dipidanakan itu enggak. Harus ada kolaborasi terus. Nah sih anak-anaknya rambutnya kudu rapi, sepatunya kudu hidung. Kan ngeganggu sekolah. Nah, Bu. Anak-anak kudu rapi, senangnya rambut panjang mungkin tidak mengganggu pelajaran gitu kan. Tapi nah di semua sekolah rata-rata itu rambut rapi, di bawah ini cukur, sepatu hitam. Kenapa, Bu? Anak diajar disiplin dulu, tata tertib dulu.
gitu ya, mengikuti atau tidak, karena di masyarakat itu lebih ketat daripada sekolah. Apalagi kalau anak ibu mau ke perusahaan, nembe open recruitment, wawancara ditinggal anu pertama Bu? Penampilan. Ya. Sekarang kalau si rambut di bawah telinga, apa yang dirasakan oleh anak? Kan perempuan mah diikat ya. Kalau laki-laki di bawah telinga, apa yang dirasakan oleh anak? Harodang, ada ratu, kita mengganggu tuh Bu. Nah, itu jadi harus sinkron antara sekolah dan rumah ya, agar karena kalau tidak ada kerjasama nanti anak itu akan terlalu condong pada sekolah ataupun sebaliknya. Nah selanjutnya kita ice breaking dulu Bu. Ice breaking dulu di sini pada bawa kertas, bawa pulpen enggak? Ya udah keluarin HP-nya. Coba HP, karena tuh HP Bu. Aduh. Tuh, sudah di zaman ayeuna ini oke TikTok kan. Masya Allah. Ini oke ya. Jauh ya namanya. Oke. Ini hanya untuk ice breaking tuh jeda saja Ini untuk cepat betul-betul nih, kita bermuhasabah. Masuk karena YouTube. Pertama, silakan Ibu pejamkan mata 5 sampai 10 detik dong saja. 5 sampai 10 detik Sarai. Bu, silakan pejamkan mata Bu. Pejamkan mata semuanya dan bayangkan anak kita di rumah. Silakan bayangkan anak kita di rumah. Perhatikan cara dia berbicara, silakan. Cara dia berbicara perhatikan. Kedua, perhatikan cara anak kita marah. Cara anak kita marah, perhatikan Bu. Ayo, cara anak kita marah, perhatikan. Yang ketiga, perhatikan cara anak kita meminta sesuatu. Oke. Sekarang matanya boleh dibuka. Ibu, yang ujung sana mirip saha Bu anak Bu? Mirip mana? Mirip papana, mirip Lidina atau Akina? Katanya. Mirip papana cina. Besok itu nu gorengna jika papana nu harusnya juga Iluna. Teh yang mirip siapa teh? Anandanya pasti bayangkan. Oh mirip makna, oke. Kemudian teh mirip siapa anandanya teh? Mirip bapaknya, oke. Teh mirip siapa teh? Hello, oke. Mirip siapa teh Ananda saat dibayangkan? Kan ada dua. Ya. Oh ada yang mirip ibunya, mirip bapaknya. Jadi ayah tuh mirip tetangga. Artinya, namun ayah nanon masalah anak tah siga kitu beurang-beurang 10 menit, 10 menit, 10 detik kita refleksi. Ya teh siga saha. Ngambek ngalungkeun barang siga bapana. Manyuna siga saha. Mana bes-bes gitu ya contohnya ya. Kemudian kalau minta sesuatu teh kudu harita keneh eta siga saha. Mana anak itu mah? Kemudian cara berbicara yang cicinan ada lebih atau mirip saha? Bapakna ada beakeun kumaha. Gitu ya. Itu pertama. Kemudian sekarang boleh angkat tangan yang merasa anak lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua. Cung. Yang merasa anak itu sikapnya, perilakunya lebih dipengaruhi oleh orang tua. Cung. Cung. Yang kedua, yang merasa sekolah lebih berpengaruh. Cung. Oke, sekolah yang lebih berpengaruh. Yang ketiga, yang merasa lingkungan atau gadget paling berpengaruh. Cung. Ini refleksikan kita pula. Seharusnya apa yang paling berpengaruh? Dan yang terakhir, yang merasa sudah sinkron. Masalah sekolah dan rumah itu sudah seimbang. Cung. Nah bagus berarti temanya tak enak ngacung. Nah mudah-mudahan jadi tos ya ngacung kayaknya kami ditaruh deh ya. Oke. Kemudian yang ketiga, saya tanya berapa jam anak di rumah dan di sekolah? Di sekolah berapa jam? Berapa jam di sekolah? Ibu nih lagi budak TK-nya nih liur. Nah yang jam 1 yang jam 2-nya. Oke. Siapa yang paling sering dilihat setiap hari? Saha Bu? Sekolahnya atau emak bapaknya atau HP-na? HP-na. Ya Allah. Saat anak marah, gaya siapa yang muncul? Beda-beda. Oke. Nah, di sini kita belajar bahwa anak itu adalah peniru umum.
lain itu adalah support system. Yang utama tetap orang tua ya. Oke, Ambu, saya mah sekarang mah tos beda. Dulu mah pas ke Ngora teh masih bisa ke salon. Kayaknya gitu Bu, masih bisa jalan-jalan. Ayeuna mah waktu teh kerja anak itu yang betul-betul bersama itu sampai 12 tahun Bu, maksimal sampai 15 tahun. Di sana nah ibu bebas beri jalan-jalan ke Kapadokia gitu. Kayak atas nama. Naik balon. Gitu ibu bebas gitu ya. Nah, kita melihat tantangan di masa kini itu apa? Gadget dan digital parenting. Ini sudah sangat jelas, tidak sedikit, bahkan di sekarang tuh hari apa? Hari Kamis. Nah, di pekan ini pun ada klien yang memang di posisi gadget terus-menerus sehingga ya waktunya jadi berubah ritmenya. Tidur malam untuk gadget, siang untuk Malam. tidur gitu ya. Kayak waktu apa itu Bu? Naon bahasa Sunda nama jika naon Bu? Jika kalong sebagainya. Kemudian waktu bersama anak minim, jujur Bu, Ibu seringkali quality time dengan anak atau hare-hare masing-masing? Masing-masing. Padahal anak masih SD loh. Sebentar lagi kalau anu dipondokeun tinggal sebentar lagi. Cuma beberapa tahun lagi. Perbedaan pola asuh dan ayah ibu cuma pas saya agak sareng caroge gara-gara ngasuh budak cuk. Cek si ayahna, lamun ayah nu ngabuli teh dibuli deui. Cek inu. Terus cek mana mah masing sama. Nah itu contohnya. Wah anu nanggung tenggeun. Dari. Cek papa nama bahkan bapak-bapak langsung mau parang. Buset. Ngomong sama tetangga gitu ya. Nah ini yang seringkali bikin cekcok pun ada perbedaan pola asuh yang sangat ekstrim antara ayah dan ibu. Kalau sedikit-sedikit wajar, tapi ada yang sangat ekstrim. Kemudian sekolah dianggap penanggung jawab utama. Ini sekolah pas dilepaskan ke tos kumaha sekolah. Harusnya kalau misalnya di sekolah itu ada buku paket, ibu pun punya buku paket juga. Nah silakan misalnya kepala sari seueur ya. Kalau ada buku paket, ibu juga beli buku paket juga agar review. Tadi belajarnya apa? Oh berarti besok mata pelajarannya apa? Kita belajar apa? Agar sinkron antara itu masalah akademiknya. Udah jelas masalah yang lain-lainnya ya. Kemudian anak kehilangan arah nilai dan emosi tidak terkelola dan relasi orang tua anak renggangcung. Banyak di antara kita yang orang tuanya pada akhirnya ke panti jompo Bu. Nah kira-kira padahal anaknya 10, anaknya 4, tapi orang tuanya didiamkan dengan pembantu atau memang ke panti jompo atau kemana Bu? Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Meskipun gak boleh dalam Islam tuh orang tua kita seperti apapun itu tetaplah orang tua kita. Bahkan dalam hadisnya apa Bu? Mohon maaf, dalam hadisnya jelas hinjir. Andaikan orang tua kita seperti hinjir sekalipun, hinjir tahu apa Bu? Gogok. Itu orang tua kita. Urusan orang tua zolim itulah urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita tetap berbakti. Tapi itu nyampe mual ke anak kamu tadi hidup. Gak akan. Sehingga pasti masa tua mau singkat deh Bu. Lansia itu, mengurus lansia itu lebih sulit daripada mengurus orang mah lucu. Hari ini laki-laki. Nah gitu ya. Andaikan dan gak bisa ujug-ujug rasanya ke orang tua tuh gak bisa ujug-ujug. Nah inilah yang harus kita bentuk itu bagaimana anak itu mencintai kita karena rasa hormat bukan karena rasa takut, ya. Oke, yang di sini bukan salah siapa-siapa, tapi perlu disepakati bersama. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah ataupun di rumah harus islah, harus ada mediasi. Ya. Oke. Maka selanjutnya rutin komunikasi dengan guru. Saya tanya pada ibu gurunya, ibu guru kalau ada orang tua siswa yang chatting ala kadarnya risih gak? Risih gak? Enggak ya ditanya. Enggak, asal ala kadarnya. Tapi lamun ngecetan wae beri amok-amokna beri neror kumaha Bu? Isi liur, sebagainya dan lain sebagainya. Itu jadi tetap rutin komunikasi tapi tetap sopan santun. Hari dalam kegiatan sekolah
kegiatan sekolah dan sehingga memang niatnya untuk menyelaraskan aturan rumah dan sekolah, mendampingi anak secara emosional, bukan hanya di ranah akademik. Makanya ini bagus sekolah Trenmatika. Nah, ibu boleh cek, ada seorang suami istri yang dua-duanya lulusan ITB, tapi semua anaknya itu difokuskan saja pada bahasa Inggris dan matematika, karena itu yang paling utamanya. Kecuali kalau nanti mau ke keagamaan, ya udah boleh bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa naon, kamu anak-anak kayak naon apa bahasa naon bu? Bahasa Korea. Yang mana nonton drama Korea. Semakin nonton drama Korea semakin ningali suami teh ya suami sendiri gitu ya. Artinya bukan hanya di ranah akademik. Akademik itu cukup, yang utamanya dua itu ditambah yang lain-lainnya yang sesuai dengan potensi unggulnya. Sisanya itu yang membantu. Makanya di sini bagus Trenmatika yang difokuskan juga everyday katanya ya. Everyday matematika yang harapannya itu betul-betul matematika naon sih, apakah kayak di pasar bakal ditanya biji kuadrat dan lain sebagainya. Namun anak balanja ditaruh eta malu. Kenapa matematika penting? Padahal mau ditanya gitu kayak di dunia. Ini kenapa bu? Anak mengerjakan matematika pertama logika berpikir. Dan meskipun dia mengerjakan matematika, apa juga yang dilatih? Emosi, sabar, tenang, ya bereskan, tapi katuntung ya, dirumus ya, dan lain sebagainya itu. Jadi bukan kayak lamun belanja ke pasar ditanya hiji kuadrat dan lain sebagainya, log sekian dan mau ditanya. Tapi kalau ia sering mengerjakan matematika, yang lain tuh mengikuti fisika, kimia tuh ya kumaha matematika, nah dasar. Yang lain tuh mengikuti saja semuanya gitu ya. Poinnya adalah kita bukan hanya di ranah akademik, tapi semuanya saling sinkron. Masalah akademik, emosi dan lain, emotional validation anak merasa dipahami. Maka harapannya anak berakhlak mulia, mandiri, cerdas emosional, dan taat kepada Allah. Ibu masuk ke surga syaratnya aya opat. Pertama sholat 5 waktu, osok bu. Osok. Puasa di bulan Ramadan, osok. Osok. Masih ayam kodok. Ayah. Ini dia. Dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, menjaga martabat, menjaga aurat. Osok bu. Osok. Insya Allah. Nah, terakhir taat ke suami. Osok. Nah, gitu. Kalau nggak taat ke suami mah repeh ya. Padahal kalau kita meninggal dalam posisi suami kita ridho untos ke surga. Waduh. Cenah bedek cerido kumaha ambu, cara beda isu ke kawin deui. Oh, cung ibu dari dia seueur emas di bumi, Bu. Cung dia seueur emas di bumi, cung. Ge lamun ibu pupus bakal dikasahakeun eta, Bu. Kabatur. Dipake kawin deui, jadi mas kawin terus nikahna jeung saha? Jeung batur. Jeung besti ibu eta teh sok we. Alah. Ya Allah. Mau apa? Nah, ini sebelum closing silahkan boleh tanya jawab ya. Sebelum closing silakan boleh tanya jawab dulu printing. Mangga silakan. Silakan. Ya, siap. Nanti lihat bukunya jam 11 saya ada acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khairan Bu. Mangga ada yang mau ditanyakan nanti bisa dicatat dulu. Silahkan. Kita ada pakar psikolognya ya, jadi bisa langsung mau masalah anak kita sendiri di rumah, enggak di sekolah, enggak. Silakan nanti bisa mengangkat tangan ya. Saya akan ke tempat ibu. Ada ibu? Mangga. Dah. Ibu tuh. Silakan. Tong era-era bu hayu mumpung aya. Ayo ibu. Si euy isukan mah. Mumpung masih ada makarnya, nanti kita bisa berdiskusi ya Bu ya. Di sini kita bisa berdiskusi dan juga sambil, oh ya ada ilmunya nih, ternyata saya juga begini gitu. Boleh banget. Ayo mana Ibu? Mana Erdogan? Silahkan. Oh siap. Namanya Erdogan. Mama Erdogan. Oh iya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanyakan soal pengasuhan di keluarga itu ada yang
bersifat yang salah satu orang tuanya tegas, yang satunya itu memanjakan. Jadi anak itu lebih cenderung ke orang tua yang memanjakan. Padahal kita udah bersikap tegas, apalagi kan laki-laki kan harus nanti untuk ke masa depannya ya. Mau ke arahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketambung dulu atau mau langsung kamu? Ini langsung deh. Oke. Kalau Mangga. Sambil Ya. Ini yang lain, boleh kalau ada yang mau bicara langsung boleh, ada yang mau ditulis boleh. Silakan ya. Boleh dicat ke gurunya, kemudian nanti anonim boleh. Silakan ya. Oke, inilah yang seringkali menjadi permasalahan beda pengasuhan antara ayah dan ibu atau sering dengan apa Bu? Orang tua jeung nenek. Nah, mau sababna nenek suka manjakeun sabab dulu mah merasa serba kekurangan. Anak teh dididik serba kekurangan cik atau incung mah hayang nanaon ge di pasihan. Itu yang saya kali bingung teh kenapa? Nah jadi pas saya karena minantu mau mungkin ingetan kita Kak. Pas saya gitu ya itu. Pertama kalau misalnya konteksnya orang tua dengan mertua atau dengan orang tua. Kemudian kalau ini antara suami dan istri yang berbeda, yang satu tegas, yang satu pemanja. Betul, anak laki-laki harus dididik tegas tapi bukan dengan keras, bukan dengan kasar. Dan anak laki-laki sangat boleh menangis. Yang nggak boleh itu cengeng. Kalau anak laki-laki cengeng, nanti dikit-dikit masalah dengan istrinya kabur. Dikit-dikit masalah dengan istrinya busuk. Ayah busuk. Itu tidak ujung-ujung Bu. Yang duduk ke saya itu dari berbagai tentang usia dan ketika diseringkan masa kecilnya begitu. Jadi orang tua itu jadi cengeng. Kalau nangis mah boleh, yang nggak boleh itu cengeng dikit-dikit nangis dan nggak boleh tuh ngamuk gitu ya. Karena itu akan terus menjadi kebiasaan. Nah, ketika ada perbedaan mendasar dalam pengasuhan, maka harus betul-betul di-talk. Suami istri dulu ini harus selesai sebelum memberikan treatment pada Ananda, harus selesai. Ibu dilarang keras menasehati suami di depan anak. Dilarang nanti keras Bu. Sering-seringan. Awal sababna, ibu anak pas masih kecil dia hanya melihat mendengar. Yang klien saya yang hari Senin menyampaikan dia tuh seringkali PMO, usianya remaja SMA. Atau PMO gak Bu? Pornoaksi, masturbasi, orgasme. PMO. Seringkali PMO hingga akhirnya kecemasan dan lain sebagainya. Ketika ditelisik lebih dalam, kemudian karena udah gak mempan PMO, ya open. Nah, udah pada tahu ibu-ibu ya. Nah, ya karena udah gak mempan dengan PMO, ya open BO. Nah, ketika ditelisik apa Bu? Ibu saya sok ngomongin si bapak. Baheula mah anak teh ya nerima-nerima aja gitu. Ibunya tuh bilang gini, bapak maneh mah. Jadi gitu Bu, bapak maneh mah cenah geus kawin teh masih keneh ngaleng awewe batur. Nah, dulu mah atuh naon cenah geus si mama teh nilai sagala kasih bapak, ada si bapak gitu. Dulu mah hanya sekedar itu. Tapi ketika usianya sudah puber, ada si bapak oge gitu. Jadi dilarang keras ibu menegur suami di depan anak. Mungkin pas kecil mau niru, pas kecil mah. Nanti ya akan itu di usia-usia tertentu yang kalau tidak langsung kita booster. Tapi kalau di booster mah insya Allah ya. Nah jadi pertama itu Bu, TikTok dilarang keras, menasehati suami di depan anak. Dan apa yang harus ditiktokan? Betul-betul mendengar untuk memahami. Kita mendengarkan suami, nah suami berpemikiran gitu. Nah suami ngamanjakeun, nah suami tegas. Ibu saya tanya ibu dengan jujur Bu, jawab Bu. Ibu kalau mendengarkan suami, ibu untuk memahami atau untuk cepat-cepat menjawab? Tuh. Kemarin banget saya couple counseling si pagi suami istri. Pas bagian istri nyarios 45 menit yang punya suami nanti suaminya menyimak dengan wajah yang menyimak. Tapi pas bagian suaminya nyarios kita istrinya stop lah. Yang buru-buru ngajawab teh, naon teh yang enggak ngajawab. Padahal bukan mata kuat. Untuk kuat yang ngajawab lagi ini terus kieu si istri nanti. Terus mari kali itu kali dan lain sebagainya itu. Ibu-ibu nusok itu
pola asuh. Padahal harusnya itu tegas. Kenapa memanjakan? Kalau kita sudah paham, oh dan dulu ge saya teh kia, oh dan dulu ge gini, maka kita akan lebih mudah dialognya. Tapi kalau kita mendengar untuk menjawab yang itu cuma tetap 3 pingpong, keberes. Jadi hal yang sederhana tapi harus betul-betul dilakukan dengan kerendahan hati. Saling memahami satu sama lain yang itu tidak mudah ketika ada perbedaan pola asuh. Itu mungkin teteh kalau pengalaman di soal. Enggak. Insya Allah ya sudah cukup, Bunda. Sudah cukup. Mudah-mudahan nanti kita semua ikut mengamalkan di rumah ya, belajar bersama. Ini ada suatu pertanyaan juga Bu ya. Bagaimana jika seorang ibu belum bisa mengontrol emosi diri? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya. Ini ada suatu pertanyaan juga. Nanti mungkin Oke, apa yang harus dilakukan ketika ibu tidak bisa mengontrol emosi tergantung tingkatannya. Apakah emosi yang overnya ini masih dia bisa kendalikan? Saya mendengar podcast dari Dokter Gia, tahu gak Dokter Gia? Dokter Tirta? Dokter Gia, beliau menyampaikan secara neurologis, secara ilmu syaraf, secara ilmu paham, kita tuh kalau marah tuh cuma 90 detik saja, 1 menit setengah. Jadi cukup pas marah, diam, istighfar, itu hilang marahnya 1 menit setengah. Tapi pas ibu lagi betul-betul beranak 1 menit setengah itu dari ibu, itu kata-kata yang keluar pasti kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata menghina. Karena itu sedang dikendalikan oleh bagian tertentu dalam otak. Amigdalanya yang menjadi pusat kontrol emosinya tidak terkendali. Maka pertama ketika kita marah tergantung dulu makanya. Yang dimaksud ibu emosi itu apakah meludak atau kayak gimana? Kalau ibu masih bisa mengatasinya, marah emosi di sini, ibu mengatasinya dengan dia mudah, ibu artinya bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan profesional. Tapi kalau yang terjadi, ibu sudah kesulitan 80 detik dari latih, nanti 90 detik gitu ya. Kemudian lempar barang, itu harus dibantu oleh profesional untuk dilihat akar masalahnya kenapa ibu cenderung emosional. Biasanya akarnya sangat banyak hal yang terjadi, sangat kompleks. Apakah ia sering mendengar, apakah ia melihat dari orang tua yang memang itu si bapak oge lamun ngambek teh carana teh, itu si mama oge baheula lamun ngambek teh carana. Alhasil dulu hanya melihat, yaitu kalau sekarang dipraktekkan. Bahkan hati-hati, jika orang tua dulu bawa lidi, sekarang bawa mati. Sekarang kalau kita gak mengelola emosi, orang-orang tua zaman sekarang lebih monster daripada orang tua zaman dulu, lebih parah. Ya tidak sedikit ya di jembatan Pasupati, ibu-ibu bunuh diri bawa anaknya, dibantuin sama Mamang Ojo. Udah beberapa kali saya lihat berita. Pas ditanya ya itu capek, lelah, bonyok, dan lain. Jadi tergantung. Kalau ibu merasa masih bisa nih dengan 90 detik sambil ibu istighfar, sambil itu ibu ya udah, ibu berarti bisa mengatasinya. Ketika sudah selesai itu, ibu sudah jernih lagi, sudah mampu berpikir, oh anak saya wajar melakukan itu. Andaikan anak saya salah ya ditegur dengan yang sewajarnya. Tapi kalau udah gak tahan dan gimana, itu pasti butuh profesional untuk dilihat betul-betul tingkat kompleksitasnya. Itu mungkin teh kalau pengenalan isola. Ada lagi Bu, barangkali ada yang mau, silakan ada yang mau menjawab saya. Tapi untuk ini hanya di hari ini saja ya. Kalau besok saya nggak bisa jawab soalnya. Bu. Jadi Ibu Mangga, kalau yang tidak mau disebutkan boleh Mangga jawab saya, silakan. Mungkin ada pakar psikologinya. Oke, Mangga langsung aja ya, nggak usah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau
misalnya menghadapi anak yang apa ya, misalkan kita memerintahkan atau mengatakan sesuatu, tapi itu harus berulang gitu. Nah itu bagaimana cara menghadapinya, dan apakah ada di dalam ilmunya gitu, apakah ada batas misalkan untuk mengingatkan anak itu harus berapa kali? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak sebetulnya mic-nya? Kenapa saya yang jadi patungnya ya? Oh, baik tuh Bu. Oke, begini Teh. Teteh boleh cari kopi atau videonya Dr. Esha Dahlan. Beliau menjawab ini biar lebih komprehensif. Secara neurologis, otak anak usia-usia tertentu belum bersambungan syaraf-syarafnya, sehingga perlu diulang-ulang. Dek, tutup pintu. Dek, bajunya simpan ke ini. Dek, itu diulang-ulang puluhan kali. Sampai kapan? Sampai batas yang bisa ditentukan. Beda-beda anak laki-laki dan perempuan beda. Beda ya, kalau anak laki-laki sampai usia berapa, rata-ratanya anak perempuan sampai usia berapa. Tapi sepengalaman beliau yang sudah menikah 35 tahun dan memiliki anak laki-laki 4, satu perempuan yang pertama udah jadi dokter, 5-5-nya pokoknya di bidang kedokteran, yang terakhir sedang kuliah kedokteran. Beliau menyampaikan, laki-laki hingga dewasa pun begitu. Ya, kedah diulang-ulang eta anduk tong disimpen nang kasur, cung. Suami saha eta? Kedah diulang-ulang eta sepatu simpen diulang-ulang. Bahkan kedah ditepuk. Gitu ya. Jadi kalau kita bertanya anak kita kenapa diulang-ulang, anak bantu dia sama mata ini pertanyaan kita semua. Tapi bedanya begini Teh. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan memahami, kita akan mengajarkan, dan kita akan tenang sambil kita menyampaikan secara terus-menerus. Karena alam bawah sadar itu untuk menjadi habit, untuk menjadi kebiasaan, senang kalau diulang-ulang, alias bahasa ininya tuh di repetition, harus diulang-ulang dan harus di elaboration, baru nyampe ke alam bawah sadarnya. Jika ingin membentuk good habit, harus diulang-ulang. Ulang-ulangan batasannya tergantung banyak hal, tergantung daya tangkap individunya, tergantung konsistensinya, tergantung pula si modelnya. Misalnya ibu nyuruh ngulang-ulang gak boleh ngoprek HP, hari bapak namanya game wae gitu. Jadi tergantung banyak hal, yang artinya tidak ada patokan usia berapa, jadi tergantung banyak hal. Tapi alamiah kalau mengulang-ulang, terutama ke anak laki-laki, termasuk ke anak perempuan, tapi ke anak laki-laki lebih gitu ya, karena ada bagian neuron tertentu yang belum bersambungan, yang bersambungannya pada usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, yang itu harus dengan cara diulang-ulang. Pertama belum bersambungan, sama yang kedua beliau menyampaikan masih tipis, yang harus tebal itu ketika diulang-ulang. Jadi sarannya memang ya harus persisten, harus sabar. Caranya agar kita gak marah-marah ketika mengulang-ulang, healing, ibu healing. Kita yang sering healing, jadi itu bukan refreshing, beda ya. Refreshing itu bisa jadi healing, ketika pulang healing kita ketika pulang refreshing kita tenang. Tapi lamutan refreshing malah jadi pusing. Healing hilang gitu ya. Tapi kalau udah healing kita jadi tenang, oh jadi mindful, oh si refreshingnya jadi healing. Healing itu bukan demikian, sholat pun bisa jadi healing. Sholat kita khusyuk itu bisa jadi healing, proses penyembuhan. Kemudian kita melakukan mindfulness terapi, kita melakukan journaling, nulis. Insya Allah ulang-ulang ke anaknya semules, santai biasa, karena ternyata secara ilmu itu alamiah. Ya, itu alamiah pada anak yang memang harus diulang-ulang. Sampai kapan? Beda-beda. Begitu mungkin Teteh, wallahu a'lam. Sepertinya cukup ya. Mau saya tutup dulu saja? Oke, ya. Mohon maaf. Sepertinya sharing kita di sesi kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Closingnya adalah anak bukan sekedar dibesarkan, tapi dibentuk. Dan jelas kita mengetahui bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah,
tergantung orang tuanya yang mau menjadikan anak itu Nasrani, Majusi, satu lagi apa Bu? Yahudi. Tergantung orang tuanya. Dibentuk itu pas awalnya, tapi nanti terserah anaknya mau kayak gimana dengan bentukan itu. Rumah dan sekolah bukan dua dunia, tapi satu arah tujuan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Lamun kurang melak cabe tangtu bakal jadi cabe. Lamun kurang melak kade tangtu bakal jadi kade. Lamun kurang melak bonteng tangtu bakal jadi bonteng. Lamun kurang melak goreng tangtu bakal jadi goreng. Jika kita ingin membangun peradaban, maka mulailah dari rumah dan dikuatkan dengan sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Mohon maaf jika dalam pertemuan kita kali ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Jika ingin bersilaturahim, silahkan boleh cek-cek di media sosial saya, entah itu di IG atau dan yang lainnya di @eva_nurkhofifa atau @ambuconsulting.healing_channel. Atau nomor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Ibu sudah cukup ada ilmu-ilmunya yang bisa dibawa pulang? Insya Allah ya. Kembali lagi tadi mungkin hanya mengulas karena kalaupun misalnya ada yang perlu mungkin materinya boleh share silakan. Boleh nanti bisa minta ke saya atau nanti di bagian rumah sakit kita akan bagikan ya supaya tidak hilang. Saya pernah lupa lagi yang ini, oh iya ada ternyata. Di belajarnya juga kalau anak-anak ada catatan, ada buku, kita juga punya ya Bu ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, acara demi acara sudah selesai. Semoga hari ini Allah memberikan keberkahan ilmu ya. Kita jalan ke sini dengan pahala yang Allah catat, malaikat catat, dan semoga di sini juga kita duduk di sini juga dalam berkahan Allah, ilmu yang kita dapat juga berguna, bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya sebagai MC, saya memohon maaf apabila pastinya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari seluruh SD Ilmu Matematika, guru-guru beserta seluruhnya mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran kepada kedatangannya ibu-ibu semua di sini. Mudah-mudahan di acara parenting yang akan datang kita semua Allah berikan umur yang panjang. Amin. Mari kita tutup inna doa kifaratul bersama. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih. Sebelum ini kita akan foto bersama dulu ya, bersama aku. Enggak. Oh, caps. Yuk, dimatiin aja. Di atas. Langsung aja. Ya. Oke, nunyak.